Kisah dimulai 63 tahun yang lalu di sebuah negeri kesatria raksasa yang dikenal dengan sebutan negeri Elbaf. Suatu hari, ada sebuah kapal yang sedang bersandar di tepi pulau itu. Di atas kapal itu terdapat sebuah keluarga yang harmonis yang mempunyai anak berusia 5 tahun bernama Charlotte Linlin. Di usianya yang 5 tahun, Linlin tampak berbeda dengan anak seumurannya. Linlin memiliki postur tubuh yang sangat besar dan nafsu makan yang aneh. Mereka datang ke pulau itu dengan tujuan mengasingkan anaknya, karena anaknya telah menyebabkan masalah besar sehingga membuat anaknya harus diusir dari tempat tinggal mereka. Menurut ayah Linlin, dia melakukan ini semua karena dia tahu bahwa Linlin di luar kemampuannya. Ayah Linlin memilih mengasingkan Linlin di negeri Elbaf sebab di Elbaf terdapat legenda tentang seorang yang bernama Bunda Suci yang terkenal akan kebaikannya dan selalu menolong makhluk apapun meskipun berbeda ras dan semacamnya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun meninggalkan Linlin sendirian di pulau itu. Selayaknya anak kecil pada umumnya, Linlin tidak mau berpisah dengan keluarganya. Tapi ayahnya berbohong bahwa mereka sebentar lagi akan kembali dan meminta Linlin untuk menunggu mereka sambil menyuruh memakan semua coklat yang ada di ranselnya sepuasnya. Mendengar hal itu membuat Linlin sangat bergembira dan bersedia menunggu mereka sampai kembali. Namun, kenyataan yang sebenarnya ialah mereka tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Hari berganti hari. Akhirnya, ransel yang berisi makanan itu pun habis. Di tengah dinginnya angin malam serta turunnya salju membuat Linlin ketakutan, kedinginan serta kelaparan. Sambil merenung dalam hati, Linlin berkata, kapan mereka akan kembali. Singkat cerita, setelah mengalami penderitaan yang tidak seharusnya dialami oleh anak berusia 5 tahun, akhirnya Linlin bertemu dengan Bunda Suci yang terkenal itu. Dengan kondisi yang kurang sehat, akhirnya Bunda Suci membawa Linlin ke tempat tinggalnya. Sebelum lanjut ke cerita, siapakah Bunda Suci itu? Dahulu kala, lautan dikuasai oleh ras raksasa yang selalu membuat teror ke seluruh penjuru dunia. Kelompok bajak laut raksasa ini dipimpin oleh 2 kapten yang sangat kuat bernama Dory dan Brogy. Tak lama kemudian, dunia digemparkan dengan hilangnya kedua kapten bajak laut raksasa itu secara tiba-tiba. Lalu, kelompok bajak laut raksasa itu terpecah belah. Oleh karena itu, sebagian kru mereka pun satu persatu tertangkap oleh angkatan laut dan akan dieksekusi pada jam dan waktu yang telah ditetapkan. Singkat cerita, eksekusi itu pun dimulai. Namun, sesaat sebelum dimulai, muncul seorang wanita cantik bernama Sister Caramel. Dia berkata bahwa langit telah memutuskan penyelesaian damai. Lepaskanlah raksasa itu. Jika kita membunuh mereka, itu hanya akan menambah kebencian yang tak berujung dan membuat raksasa yang lain akan menyimpan dendam kepada ras manusia dan akan membuat kelompok bajak laut baru yang lebih besar untuk balas dendam. Biarlah aku yang membimbing mereka dan mewujudkan di mana semua ras dapat hidup berdampingan tanpa adanya perbedaan sambil tertawa bersama-sama. Setelah melakukan diskusi yang panjang, akhirnya eksekusi itu pun dihentikan. Sejak saat itu, dia dikenal dengan sebutan Bunda Suci. Dia pun mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Rumah Domba di negeri Elbaf dan mengadopsi anak-anak yang telah dibuang oleh masyarakat karena dianggap berbeda dan masih banyak lagi. Singkat cerita, akhirnya Linlin sampai di kediaman Bunda Suci. Di sana, Linlin disambut gembira oleh anak-anak Rumah Domba sebab mereka kedatangan keluarga baru. Mereka semua juga merupakan anak-anak yang dilantarkan oleh masyarakat sekitar seperti Linlin. Di Rumah Domba ini terdapat sebuah pangeran yang telah dibuang oleh keluarganya. Lalu ada seorang anak yang pernah dijadikan budak karena miskin, dan masih banyak lagi. Mereka semua tinggal di Rumah Domba ini tanpa terikat ikatan apapun, bahkan status darah. Di Rumah Domba, Linlin sangat senang sekali.
sebab dia mempunyai banyak teman serta bisa melihat hal-hal yang seukuran dengan tubuhnya yang sangat besar, sebab ini adalah negeri Elbaf, negeri para raksasa. Di sini Lilin bukan hanya berteman dengan anak-anak rumah tangga, namun Lilin juga mempunyai teman anak-anak raksasa. Di antaranya ialah Hajarudin dan masih banyak lagi. Lilin sangat bergembira dengan kehidupan barunya. Suatu hari Lilin membunuh seekor beruang dikarenakan beruang itu tidak mendengar perkataan Lilin. Ketika berjalan-jalan di tengah hutan, Lilin melihat beruang dan serigala bertarung. Melihat hal itu, Lilin berencana menangkap kedua hewan itu dan memasukkan mereka berdua ke dalam sangkar agar mereka berdua bisa bersahabat. Namun, beruang malah memakan serigala. Akhirnya, Lilin memukul beruang itu sampai mati dengan sekali pukul. Melihat beruang mati karena dibunuh, Lilin merasa bersalah dan menangis. Melihat hal itu, Mother Caramel terkejut dan heran sebab anak berusia 5 tahun memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia pun menyuruh Lilin berhenti menangis dengan perkataan yang lemah lembut. 10 bulan kemudian, para prajurit raksasa memungut Lilin dengan murah hati. Di sana, Lilin bermain bersama anak-anak raksasa yang seukuran dengannya. Singkat cerita, akhirnya festival titik balik musim dingin telah tiba. Festival itu mengajarkan untuk berpuasa dan hanya boleh meminum air selama 12 hari. Sebelum melakukan festival, mereka merayakan atas lahirnya Pangeran Loki serta pertumbuhan anak-anak mereka dan membuat pesta makan besar-besaran. Dan menu spesialnya adalah kue semla yang sangat lezat. Akhirnya, perayaan itu pun dimulai. Lilin yang merasa ketagihan akan kelezatan semla merasa sangat bergembira. Dia memakan semua semla dengan tergesa-gesa. Melihat hal itu, para raksasa mencoba menghentikan Lilin karena mereka takut tidak kebagian. Singkat cerita, akhirnya puasa memasuki hari ketiga. Di hari ketiga, Lilin sangat lapar sehingga ia ingin mati saja. Di hari keempat, Lilin merasa perutnya sangat sakit, namun Bunda Suci berkata bahwa Lilin harus menahannya. Jika Bunda Suci berkata seperti itu, maka tidak ada pilihan lain, karena Lilin sangat mencintai Bunda Suci sepenuh hatinya. Hari ke-6, Lilin teringat akan lezatnya semla. Dan di hari ke-7, Lilin pun mengamuk dan mencari semla sehingga menghancurkan setengah Elbaf sendirian. Itulah penyakitnya yang sebenarnya. Hal itulah yang membuat keluarganya mengasingkannya ke Elbaf, supaya Bunda Suci bisa mengatasi penyakit Lilin itu. Melihat hal itu, Tuan Yorle selaku mantan salah satu kapten bajak laut raksasa berusaha membunuh Lilin. Karena menurut dia, Lilin bukan anak kecil sembarangan, karena dia adalah ponari. Maaf bercanda bro. Namun Bunda Suci datang memohon kepada dia agar tidak membunuh Lilin. Tuan Yorle yang mendengar itu memohon maaf kepada Bunda Suci, karena saat ini dia tidak bisa mematuhi perintahnya. Namun Lilin berhasil menangkis serangan Tuan Yorle dengan tangannya. Kemudian dia menarik jenggot Tuan Yorle dan membantingnya hingga pingsan dan tewas. Para raksasa yang melihat hal itu merasa cemas. Bagaimana cara menghentikan ini semua? Akhirnya Bunda Suci melakukan diskusi dengan para raksasa itu dan berhasil memadamkan api yang berkobar dengan kencang dengan kekuatan misteriusnya. Ternyata Bunda Suci adalah pemakan buah iblis Soru-Soru Nomi yang dapat mengendalikan jiwa dan memberikan jiwa. Dia memberikan jiwa kepada api itu agar menjadi padam dan kecil serta menuruti perintahnya. Setelah melakukan diskusi, akhirnya amukan Lilin berhenti dan tertidur lelap setelah menerima semla yang disimpan di gudang sebagai cadangan musim dingin. Melihat Lilin yang sudah tertidur pulas, Tuan Monber yang juga mantan ketua bajak laut akan membunuh Lilin. Namun Bunda Suci menghentikan hal itu. Monber menyuruh Bunda Suci minggir, tapi dengan kekeh dia tidak mau minggir. Dia meminta agar Tuan Monber tidak membunuh Lilin karena Lilin merupakan anak yang baik hati dan suka menolong. Tapi dia masih belum mengerti apa-apa. Sebagai gantinya, dia akan mengambil Lilin dan akan pergi dari negeri ini. Dengan kesal, akhirnya Mount Air mengizinkan dan menyuruh mereka lekas pergi. Singkat cerita, kejadian itu menyebar ke seluruh negeri para raksasa. Kejadian itu menyebar ke seluruh negeri para raksasa yang ada di seluruh penjuru dunia.
Akhirnya Bunda Suci bersiap-siap pergi meninggalkan pulau yang telah menemaninya merawat anak-anak asuhnya. Para anak asuh yang tidak ingin berpisah dengan Bunda Suci memutuskan ikut pergi bersama Bunda Suci. Akhirnya Bunda Suci, Lin, dan para anak-anak lainnya pergi meninggalkan Pulau Elbaf. Singkat cerita, kehidupan baru di rumah domba pun dimulai. Di sana mereka dibuatkan tempat tinggal oleh para raksasa. Karena sejak awal para raksasa berutang budi pada Bunda Suci. Karena Bunda Suci sudah dianggap sebagai ibu para raksasa. Untuk menerangi awan kecemasan yang menggelapkan, Bunda Suci selalu tersenyum. Akhirnya, beberapa hari kemudian semuanya kembali normal. Suara tawa senang anak-anak menggema ke seluruh wilayah sekitar. Sungguh indahnya pemandangan seperti itu. Semua anak-anak yang bermasalah akan lahir kembali di bawah asuhan Bunda Suci. Dan kelak mereka akan menemukan orang tua angkat yang benar-benar menyayangi mereka dengan hati yang tulus. Dan ketika semua itu sudah terwujud, maka tugas Bunda Suci telah selesai. Singkat cerita, di tepi pantai ada kapal dari pemerintah dunia yang sedang bersandar. Dan terlihat Mother Caramel memasuki kapal itu. Di dalam kapal itu, Mother Caramel bertemu dengan beberapa agen intelijen pemerintah dunia, CP0. Ternyata, mereka sedang melakukan negosiasi tentang penjualan anak-anak rumah domba. Dan yang paling mengejutkan ternyata, Mother Caramel adalah penjual anak-anak yatim yang terkenal di dunia bawah dengan sebutan Mountain White. Mother berencana menjual Lin ke pemerintah dunia. Dia mematok Lin dengan harga yang sangat mahal, karena di usianya yang 5 tahun, dia bisa menghancurkan setengah Elbaf sendirian. Menurut dia, kekuatannya setara admiral atau bahkan flight admiral. Setelah bernegosiasi panjang lebar, akhirnya negosiasi itu sukses. Singkat cerita, Mother berbohong pada anak-anak rumah domba bahwa Lin akan segera diadopsi oleh seseorang keluarga yang menyayangi Lin dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Oleh karena itu, semuanya harus mempersiapkan pesta yang besar untuk merayakan kepergian Lin ke rumah barunya. Padahal, dia akan menjual Lin ke pemerintah dunia. Dia hanya menipu para anak-anak rumah domba.